Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 8 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Jawa Tengah melalui program Apem Comal atau Apel Pelajar Pemalang, contoh menaati peraturan lalu lintas. Jajaran Satlantas Polres Pemalang terus menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya terus menebarkan semangat kebangsaan di wilayah tugasnya. Tak hanya menjaga keamanan personel, Satgas juga aktif menanamkan nilai cinta tanah air. Kapolrestabes Bandung melalui Kasat Reskrim melaksanakan press release pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Di informasi pertama, pemirsa, inovatif dan edukatif. Itulah yang dilakukan Satlantas Polres Pemalang Polda Jawa Tengah melalui program Apem Comal atau Apel Pelajar Pemalang, contoh menaati peraturan lalu lintas. Jajaran Satlantas Polres Pemalang terus menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini. Bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Klarean, Kecamatan Petarukan. Kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan upacara bendera, Kasal Lantas Polres Pemalang AKP Arif Wiranto bertindak sebagai pembina upacara. AKP Arif Wiranto mengajak seluruh siswa untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, mulai dari hal sederhana seperti memakai helm, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, hingga taat rambu lalu lintas. Program Apem Comal ini menjadi salah satu inovasi Satlantas Polres Pemalang untuk menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab di kalangan pelajar. Sebab melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, siswa diajak memahami bahaya pelanggaran lalu lintas dan pentingnya keselamatan di jalan. Satlantas Polres Pemalang juga menyerahkan piagam penghargaan Lomba Polisi Cilik kepada para pocil Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Klarean, Petarukan, sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan kedisiplinan mereka dalam mencontohkan perilaku tertib berlalu lintas. Diharapkan melalui kegiatan ini para siswa dapat menjadi agen perubahan, menularkan kebiasaan tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini berjalan dengan aman, lancar, dan penuh dengan antusiasme. Program Apem Comal menjadi bukti nyata komitmen Satlantas Polres Pemalang dalam menciptakan generasi muda yang sadar akan pentingnya keselamatan di jalan raya dan juga mengisi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, inovasi program Apem Comal atau Apel Pelajar Pemalang, contoh menaati peraturan lalu lintas, Satlantas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah tidak hanya menjadi ajang penghargaan bagi siswa berprestasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk menanamkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas sejak usia dini dan merupakan kegiatan berkarakter polisi sahabat anak, pelopor keselamatan berlalu lintas. Lalu seperti apa pesan dan harapan dari kegiatan ini? Kita akan berbincang langsung bersama Kasat Lantas Polres Pemalang Polda Jawa Tengah AKP Arif Wiranto. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Mbak Intan. Pak, ini nama kegiatannya cukup unik. Bisa dijelaskan kenapa dipilih nama Apem Comal, bukan Apem Comel? Apa karena kegiatan ini merupakan khas makanan Kabupaten Pemalang atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi kegiatan Apem Comal ini merupakan akronim atau singkatan dari Apel Pelajar Pemalang sebagai contoh menaati aturan lalu lintas. Kenapa kita menamakan program ini dengan program Apem Comal? Ini merupakan kegiatan Police Go to School dan juga Polisi Sahabat Anak, kemudian juga termasuk dalam Polantas Menyapa,
Dan kita mengambil nama Apem Comal ini dikarenakan kita ingin mengkolaborasikan antara program-program kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Pemalang dengan kearifan lokal, yaitu makanan khas, yang mana tentunya Apem Comal ini merupakan salah satu makanan khas Pemalang. Apem itu kue dan Comal itu merupakan salah satu kecamatan yang namanya cukup terkenal di Kabupaten Pemalang. Kita ingin mengkolaborasikan antara kearifan lokal dengan program-program Satlantas dengan tujuan untuk masyarakat lebih mudah mengingat, masyarakat lebih mudah mencerna, dan kami ingin pesan-pesan kita masuk melalui kearifan-kearifan lokal yang sudah terbiasa di telinga masyarakat, khususnya di Kabupaten Pemalang. Dalam program ini tentunya terdapat banyak kegiatan ya Pak. Kemudian apa tujuan utama dalam menjadi pembina upacara di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Klareyan Petarukan Pemalang? Bisa dijelaskan? Baik, jadi kegiatan kami kemarin di MI Nurul Huda Klareyan Petarukan itu adalah salah satu kegiatan kita dalam Police Go to School. Selain itu juga kemarin kebetulan polisi cilik binaan Satlantas yang berasal dari Sekolah MI Nurul Huda merupakan salah satu atau perwakilan dari Polres Pemalang dalam mengikuti ajang lomba polisi cilik yang diadakan oleh Korlantas Polri dalam rangka hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara. Kemudian kami kemarin juga ingin memberikan apresiasi berupa penyerahan piagam baik itu dari Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah maupun dari Bapak Kapolres Pemalang. Dan sekalian juga kita ingin menjadi pembina upacara, sekaligus menyampaikan pesan-pesan amanat mengenai pelopor keselamatan berlalu lintas dimulai sejak usia dini, dalam hal ini adalah adik-adik pelajar setingkat SD atau MI. Serupa juga banyak dilakukan oleh jajaran Satlantas ya Pak. Mengapa penting bagi Polri khususnya Satlantas untuk memberikan edukasi lalu lintas sejak usia dini? Baik. Sebagaimana yang kita ketahui, rekan-rekan, bahwa untuk masyarakat kita saat ini sangat banyak didominasi oleh generasi Z dan juga sudah mulai ada generasi Alpha maupun Beta. Baik mulai itu dari sudah bekerja sampai dengan pelajar, tingkat mahasiswa sampai dengan SD, itu didominasi oleh generasi Z. Oleh karena itu, bagi kami, Satlantas Polres Pemalang khususnya, sangat penting menanamkan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas sejak dini. Tentunya tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, yang mana adik-adik yang saat ini sedang mengenyam pendidikan, baik itu di tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas, tentunya yang akan menjadi pemimpin atau memegang tampuk pemerintahan di negara Indonesia 25 atau 30 tahun ke depan. Dengan itu kita sebagai polisi lalu lintas mempunyai kewajiban untuk menanamkan edukasi keselamatan tentunya dalam berlalu lintas, karena salah satu faktor keselamatan di jalan raya merupakan salah satu kunci utama suksesnya adik-adik kita menuju generasi emas tahun 2045. Berikutnya Pak Arief, apa pesan yang utama yang ingin Bapak sampaikan kepada para siswa dalam amanat upacara? Baik, kami menyampaikan dalam amanat upacara bahwa pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, bahwa prioritas keselamatan merupakan kebutuhan, dan pentingnya menaati tata tertib berlalu lintas di jalan raya merupakan kunci utama keselamatan para pengguna jalan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan kemudian khususnya untuk adik-adik yang masih bersekolah di sekolah dasar, yang mana tentunya mereka berangkat ke sekolah, ada yang diantar orang tuanya menggunakan kendaraan roda 2, kami juga berpesan untuk bisa menyampaikan kepada orang tuanya, mengingatkan agar mereka selalu dikenakan helm, sehingga faktor keselamatan di jalan raya bisa terjaga. Dan tentunya ini juga saya menitip pesan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan pesan kepada para orang tuanya untuk selalu menjaga keselamatan berlalu lintas, tertib berlalu lintas, khususnya pada saat mengantar atau menjemput putra-putrinya saat berangkat maupun pulang dari sekolah.
Ini juga nampak bahwa anak-anak ini didandanin menjadi polisi cilik seperti itu, Pak. Bagaimana peran polisi cilik atau Pocil ini dalam mendukung upaya keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah? Baik, kami tentunya sangat mengapresiasi dan bangga dengan adik-adik yang menjadi polisi cilik. Dikarenakan tentunya adik-adik yang berpartisipasi menjadi polisi cilik ini adalah adik-adik kita yang mempunyai semangat, mempunyai kedisiplinan, mempunyai jiwa patriotisme yang ada sejak usia dini, sehingga tentunya mereka mempunyai waktu yang luang, mereka waktu bisa dipergunakan untuk melatih mereka baik itu dalam baris berbaris, kemudian senam pengaturan lalu lintas, dan gerakan-gerakan lainnya. Nah, tentunya ini merupakan hal yang positif, sehingga kami harapkan pentingnya adik-adik menjadi polisi cilik ini bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, dalam berdisiplin, kemudian juga bisa menjadi polisi yang polisi cilik yang bisa mengingatkan teman-temannya untuk selalu berdisiplin dan tentunya tertib berlalu lintas. Demikian. Berikutnya Pak Arief, apa harapan Bapak setelah kegiatan edukasi dan penyerahan piagam lomba Pocil ini? Baik, tentunya harapan kami adalah ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adik, tidak hanya bagi polisi cilik, tapi juga teman-teman lainnya untuk selalu bisa berprestasi dan rajin dan giat dalam belajar dan berlatih selama masa sekolah. Dan tentunya saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain untuk bisa ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tertib berlalu lintas, khususnya mulai dari usia dini. Apakah kegiatan seperti ini akan terus berlanjut di sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Pemalang? Baik, Mbak. Untuk kegiatan Apem Comal ini kebetulan memang sudah berjalan ketika kami menjabat sebagai Kasalantas Polres Pemalang dari awal tahun 2025, dan setiap hari Senin kami selalu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah baik itu tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTS atau MA dan sekolah sederajat SMK untuk kami bisa menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga kegiatan ini memang sudah berjalan dan akan terus berjalan. Kita akan memberikan edukasi mengenai keselamatan lalu lintas, tata tertib berlalu lintas, coaching klinik mengenai safety riding, dan kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembagian helm bagi siswa-siswi yang bisa menjawab kuis-kuis tentang aturan lalu lintas yang kami berikan. Demikian. Baik Pak Arief, pertanyaan terakhir. Bapak sebagai Kasat Lantas Polres Pemalang, apa yang ingin Anda sampaikan untuk pemirsa Polri TV? Silakan. Baik, untuk para pemirsa Polri TV, kami dari Satlantas Polres Pemalang selalu menghimbau kepada seluruh pemirsa untuk mari kita menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Dimulai dari diri sendiri, mari kita hormati pengguna jalan yang lain. Mari kita taati tata tertib berlalu lintas, berhati-hati dalam berkendara di jalan raya, dan tentunya pesan kami adalah selalu jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Pemalang Polda Jawa Tengah AKP Arief Wiranto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Pemirsa, di informasi lainnya, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono melalui Kasat Reskrim AKBP Abdul Rahman melaksanakan press release pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Berdasarkan 2 laporan polisi, Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 5 tersangka, yaitu AL alias Itik, FA alias Robert, ES alias Regil, R, dan RMN. Para pelaku beraksi di beberapa lokasi seperti Mekarwangi, Marga Asih, Cikutra, Cimahi, dan Cakuang dengan modus merusak kunci stang dan menggunakan kunci palsu. Dari hasil pengungkapan, Satreskrim Polrestabes Bandung telah menyita 17 unit kendaraan dan beberapa barang bukti. Sementara korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 dan 480 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Kalau kita melihat kerugian material yang ditimbulkan dari peristiwa ini,
per orang bisa kisaran harga 15 juta sampai dengan 20 juta rupiah. Kemudian ada beberapa TKP dari tindakan ini. Yang pertama di Jalan Rangga, Kecamatan Bojongakidul, Kota Bandung. Kemudian Margasi, Ciputra, Pemkop Cimahi, kemudian Cangkuang, Bandung. Dari Humas Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.